Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan He for She dalam konferensi tahunan The Association of Women Police atau Asosiasi Poluan Internasional ke-60 di Auckland, Selandia Baru. Penghargaan ini diterima pada Minggu 17 September 2023 oleh Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti yang mewakili Kapolri. Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti yang menerima penghargaan mewakili Kapolri menyampaikan bahwa saat ini peran polisi wanita sudah sejajar dengan polisi pria di Indonesia. Hal ini terwujud karena adanya komitmen yang kuat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. On behalf of the Chief of IT, Inspector General, Police General Listio Sigit Prabowo would like to extend his appreciations for the awards for receiving the awards from the IWP. This is an honor for Indonesian National Police for the recognition for the effort has been done by the police as the organization for enhancing the role of police women in Indonesia. Thank you to IWP for this award. As all we know that this organization is very large organization participated by 70 countries and related to 30 organizations, and this certification is meant to us for the INP. This award is an honor for us because it means that the achievement and efforts made by police force, especially conducted by the Chief of INP, Listio Sigit Prabowo, really appreciates for the appreciation given to him. According to the result of national survey in Indonesia, in 2023, there will be an increase in the level of public trust in the police above 70%. One of the indicators that handling of the cases violence against women and children which rose very high. This is due to the role of police women who spearhead the handling of these cases. Not only provision in national duties, police women in Indonesia are also able to work in international lines, particularly in fulfilling requests from the world peace missions. Police women who are members of the formed police unit and individual police officers increased by 90%, providing 25% police women from the total number of the police deployed on the missions. The missions are about 17 countries nowadays. Also worth underlining is to increase the role of Indonesian police women on the policing stage. The number of Indonesian police women occupying strategic and operational positions in Indonesia has increased by 31%. In addition, the current highest rank for women in INP is Inspector General. So standing behind me is Inspector General retired Juan C. She was the highest rank of the And on my left, we have in Indonesia what we call as the Police Women Coordinator, Brigadier General Desi. Konferensi tahunan Asosiasi Poluan Internasional ke-60 di Auckland, Selandia Baru dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari 60 negara. Penghargaan kepada Kapolri ini diakui oleh Presiden Asosiasi Poluan Internasional Deborah Friedel sebagai rekognisi pemberdayaan poluan di Indonesia, baik melalui kebijakan yang dibuat maupun implementasinya di tingkat nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas 140 personel kontingen Garuda Bayangkara, Satuan Tugas FPU 5 MINUSCA yang akan bertugas di Afrika Tengah. Kontingen ini adalah kontingen kelima yang dikirim Polri pada misi pemeliharaan perdamaian PBB pada misi MINUSCA di Afrika Tengah yang telah dimulai sejak tahun 2019. Upacara pelepasan berlangsung di lapangan Bayangkara Mabes Polri.
Dalam amanatnya, Kapolri berpesan pada seluruh personel untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Menjadi pasukan perdamaian yang merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa bagi rekan-rekan semua. Bukan hanya berkontribusi pada perdamaian dunia, namun rekan-rekan juga merupakan etalase yang membawa nama harum bangsa di Indonesia di dunia. Untuk itu, keberhasilan misi menjadi harga mati yang harus diperjuangkan. Melalui misi ini, rekan-rekan diharapkan berkontribusi terhadap stabilitas keamanan dan penyelesaian konflik di tempat penugasan, serta juga meningkatkan international trust terhadap Indonesia. Kontingen ini adalah kontingen kelima yang dikirim Polri pada misi pemeliharaan perdamaian PBB pada misi MINUSCA di Afrika Tengah yang telah dimulai sejak tahun 2019. Pada hari ini Bapak Kapolri melepas kontingen Satgas Garuda Bayangkara FPU atau bahasa Inggrisnya adalah Form Police Unit. Yang kelima, mereka adalah pasukan yang merotasi pasukan sebelumnya yang sudah ada di daerah misi, yaitu FPU 4 di misi MINUSCA di negara Afrika Tengah. Jadi nama negaranya adalah dalam bahasa Inggris Central African Republic, ya. Pasukan ini akan bertugas setahun bersama dengan pasukan-pasukan negara lain yang berada di daerah misi. Selain FPU, Polri juga memberikan kontribusi terhadap misi perdamaian, yaitu para individual police officer. Saat ini ada beberapa individual police officer yang bertugas di berbagai daerah konflik di dunia, seperti saya sebutkan satu-satu: Kongo, ya, Sudan Selatan, Abyei Sudan, Cyprus, Mali baru saja tutup karena dihentikan misinya, Afrika Tengah, kemudian di Yaman, dan Sahara, ya, di Sahara. Jadi Polri sudah berkontribusi besar dalam konteks perdamaian dunia, terutama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, sejak 1989 sudah mengirimkan lebih 3.100 orang. Dan saat ini selain memberikan kontribusi pada misi perdamaian PBB berupa penugasan personel, Polri juga sudah direkognisi pusat pelatihannya untuk melatih para peacekeeper negara-negara lain di pusat misi PBB, pusat pelatihan misi internasional yang ada di Serpong milik Polri. Keikutsertaan Polri dalam misi PBB selain merupakan salah satu dukungan terhadap politik luar negeri Indonesia, juga merupakan sarana pengembangan kapasitas personel Polri untuk menjadi agen perubahan untuk Polri yang presisi. Menjelang pagelaran sepak bola Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia, pada 19 September Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir bertemu dan membahas mengenai pengamanan selama pelaksanaan FIFA World Cup 2023. Dalam pertemuan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas mengenai persiapan Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U17. U17 akan segera digelar dan saya kira ini adalah salah satu ajang internasional yang diselenggarakan pertama mungkin Pak ya, terkait dengan penyelenggaraan kita sebagai tuan rumah FIFA, dan tentunya kami Polri menyambut baik dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Tadi diinformasikan bahwa akan diikuti 24 negara, dan tentunya kami bertanya tentang detail-detail terkait apa saja yang harus kita amankan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan standar FIFA. Oleh karena itu tentunya bagaimana mulai dari pengamanan terhadap kontingen FIFA itu sendiri dan tim, terus bagaimana pada saat
di dalam perjalanan, kemudian pada saat latihan, demikian juga terkait dengan stadion yang akan digunakan, dilaksanakan asesmen, disesuaikan dengan standar FIFA, dan juga pada saat situasi kontingensi, bagaimana agar kita bisa melakukan evakuasi, penyelamatan baik terhadap pemain, ofisial maupun penonton. Ini semua tentunya nanti akan bersama-sama kita laksanakan pengecekan di lapangan, termasuk melatihkan supaya semuanya betul-betul siap. Prinsipnya Polri mendukung pelaksanaan U17 agar betul-betul bisa berjalan aman, lancar, sukses, serta membawa nama bangsa Indonesia, membawa harum nama bangsa Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh Polri, baik pengamanan Liga Indonesia dan Piala Dunia U17. Sejak awal saya bersama tim PSSI fokus kepada persiapan infrastruktur ya, sejak awal. Karena tidak mungkin kita menyelenggarakan event U17 ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Alhamdulillah kalau dari kami dengan PSSI sendiri sebenarnya kan sejak awal sudah membuat terobosan di mana inisiasi dari Pak Kapolri waktu itu kalau bisa musim kompetisi ini jadwalnya sejak awal. Sehingga ada tentu pengawalan, pantauan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali dilakukan. Artinya dengan kerjasama ini kita implementasikan kepada kejuaraan U17 mestinya bukan sesuatu konteks yang baru karena kita sudah sering bekerja sama. Nah tentu kalau mengenai pertandingan liga ya kembali tanggal 27 Oktober semua stadion itu sudah tidak boleh dipergunakan dan bahkan sebenarnya sejak awal ini tentu tidak boleh dipergunakan. Tetapi kemarin saya diskusi dengan pihak Pak Basuki PUPR dan juga Liga. Memang kembali kita juga mesti apresiasi yang ada di Jawa Timur sehingga mundurnya kan cuma sehari. Artinya tanggal 24 stadion itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Dari Persebaya juga mengamini mereka akan tentu diskusi dengan Liga apakah itu menjadi rescheduling jadwal. Jadi semuanya jadi jadwal tandang atau tetap jadwal kandang tetapi memakai lapangan yang berbeda. Dan ini juga bagian tentu bagaimana kita mendorong daripada animo masyarakat yang ada di Surabaya untuk bisa mendukung full daripada keberadaan tim nasional. Nah konteks itu yang kita dorong, kita mau pastikan bahwa terjadi sinkronisasi antara PSSI, Liga, Kepolisian ataupun dari pihak pertandingan yang akan terjadi di Surabaya itu. Gitu.